Selamat pagi, Oma dan Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul kembali, beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam Komisi Usia Indah. Tanpa terasa, 1 tahun telah kita lewati di tahun 2021. Namun, ketika kita memasuki di tahun yang baru ini, percayalah hari-hari yang kita lalui semuanya hanya bersama Yesus. Hari-hari ku lalui. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 yang sudah Tuhan pimpin. Dan kalau saat ini di tahun 2022 ibadah persekutuan Komisi Usia Indah boleh tetap ada ya Tuhan. Kami percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Engkau berkati, Engkau pimpin ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Ibu Hana Gumulya, pengurus dari Komisi Usia Indah. Kami mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022. Semoga Tuhan selalu melindungi Oma, Opa dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa banyak berdoa dan Tuhan selalu yang menopang. Terima kasih. Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat tahun baru. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kiranya Tuhan terus menolong, memimpin dan menyertai setiap kehidupan kita di tahun 2022 ini. Dan semoga kita boleh segera kembali bertemu di gereja dalam persekutuan Usia Indah. Sampai jumpa. Halo Bapak Ibu sekalian, Komisi Usia Indah. Selamat Natal sebelumnya dan selamat tahun baru. Selamat menjalani tahun baru 2022 ini. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan juga tetap semangat dan tetap bertekun di dalam masa-masa pandemi ini, dan juga walaupun kita tidak bisa bertatap muka untuk sementara waktu dalam acara persekutuan, kita tetap bisa bertemu dalam acara Zoom. Oke, selamat menjalani tahun 2002 ini, selalu sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati selalu. Apa kabar Ibu Bapak? Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini 2022 kita bisa berkumpul kembali, beribadah kembali di Komisi Usia Indah. Semoga sehat selalu. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita semuanya sehat-sehat, kita bisa berkumpul kembali. Dadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebagai lagu penghantar firman kita pada saat ini, jiwaku terbuka untukmu Tuhan.
Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu dan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk boleh bersekutu di pagi hari ini. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu, berikan kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Buat kami mengerti, dan setelah mengerti mampukan kami untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau merenungkan satu tema, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Kita akan mendasarinya dengan membaca dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya akan fokus di ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kasih, sejarah membuktikan, fakta menunjukkan bahwa kita semua membutuhkan kasih. Bahkan seorang peneliti yang bernama Rene Spitz pernah mengadakan penelitian pada waktu Perang Dunia Kedua. Rene Spitz meneliti bayi-bayi di sebuah panti asuhan di Eropa yang hidup tanpa kasih dari orang tuanya. Anak-anak ini adalah korban perang, di mana ayahnya meninggal di dalam peperangan dan ibunya tidak sanggup membesarkan mereka karena kemiskinan. Sehingga anak-anak ini dititipkan, diserahkan ke panti asuhan. Nah, karena ini adalah panti asuhan anak, maka para orang tua tidak bisa berada di tempat itu. Nah, bayi-bayi itu secara berkala diperiksa oleh dokter dan mendapat nutrisi yang cukup, nutrisi yang baik. Masalahnya adalah bahwa karena tidak seimbang antara jumlah perawat dan
bayi, satu perawat bisa memegang 4-5 bayi. Sehingga yang terjadi adalah bayi itu jarang sekali mendapat belayan kasih sayang dari para perawat yang sibuk itu. Apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu? Fakta menunjukkan bahwa 30% dari bayi-bayi itu mati dalam tahun-tahun pertama karena kurang kasih sayang, kurang belayan kasih sayang dari para perawat itu. Sisanya, sebagian besar yang bertahan itu bertumbuh menjadi anak yang terbelakang. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang, bahkan sejak lahir, kita itu membutuhkan kasih. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, bagaimana kita bertumbuh dan berbuah di dalam kasih itu? Hari ini kita akan belajar dua hal. Bagaimana kita bertumbuh dan berbuah di dalam kasih? Yang pertama, kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kasih dengan bersikap sabar. Kasih itu sabar. Apa arti sabar di sini? Sabar di sini berarti sabar terhadap orang yang sulit atau menjengkelkan. Bapak Ibu tentu tidak mudah, bukan? Kita belajar sabar terhadap orang yang sulit atau menjengkelkan. Tetapi jika kita mau bertumbuh dan berbuah di dalam kasih, inilah salah satu cara di mana kita harus bersikap sabar terhadap orang yang sulit atau menjengkelkan. Contoh di dalam Alkitab, bagaimana kesabaran Musa menghadapi bangsa Israel yang bukan hanya menjengkelkan, tetapi tegar tengkuk atau sangat keras kepala. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kata lemah lembut di sini, selain memiliki kata lembut hati, juga memiliki sabar dan rendah hati. Bapak Ibu bayangkan, Musa ini bukan menghadapi hanya ribuan, tetapi jutaan orang Israel yang tegar tengkuk. Tidak mudah, bukan? Tetapi Musa belajar sabar menghadapi bangsa Israel yang sering mengeluh, bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Musa sabar menghadapi umat atau bangsa Israel yang menjengkelkan dan keras kepala itu. Nah, mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita belajar sabar terhadap orang-orang yang sulit atau menjengkelkan yang ada di sekitar kita.
Bapak Ibu, tentu sekali lagi tidak mudah. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana kita itu sabar ketika kita diberhadapkan dengan orang yang sulit. Ketika kita berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Seringkali justru Tuhan itu memberikan orang-orang yang sulit, orang-orang yang menjengkelkan, supaya kita belajar sabar. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, sabar di sini bukan hanya kita itu sabar terhadap orang yang sulit, tetapi juga belajar sabar terhadap keadaan yang sulit. Kesabaran Abraham, keadaan sulit apa yang dialami Abraham? Bapak Ibu, Abraham itu harus menanti 25 tahun untuk menunggu kelahiran Ishak. Betul Bapak Ibu, 25 tahun. Bapak Ibu menunggu kelahiran seorang anak, seorang cucu, 1, 2, 3 tahun saja itu sudah lama. Apalagi sampai 25 tahun. Bapak Ibu, Abraham bukan hanya menunggu sampai 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, bukan 20 tahun, tetapi 25 tahun. Abraham itu menanti dengan sabar kelahiran anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukankah ini keadaan yang sulit? Bagaimana jika kita yang mengalami? Menunggu 25 tahun. Tentu tidak mudah, bukan? Kita membutuhkan kesabaran ekstra. Yakobus juga memberikan contoh kesabaran menghadapi yang sulit itu sama seperti kesabaran seorang petani yang menunggu hasil panen. Seorang petani untuk menunggu hasil itu butuh kesabaran ekstra. Ada proses panjang harus dilalui. Mulai dari membaca, mulai dari kemudian menanam padi, menyiangi padi itu, memisahkan antara rumput dengan padi supaya tidak mengganggu pertumbuhan padi, kemudian memberikan pupuk, menyemprot, bahkan mengusir burung-burung yang akan makan padi yang sudah siap dipanen itu. Ini adalah proses yang panjang, membutuhkan kesabaran. Dan barulah tiba waktunya untuk panen. Dari petani kita juga belajar bagaimana sabar. Contoh yang lain kesabaran adalah ketika kita menunggu. Menunggu apa saja Bapak Ibu? Kita ketika menunggu kendaraan, menunggu saudara yang sakit atau keluarga yang sakit, mungkin bukan hanya 1-2 hari, mungkin bisa minggu, bahkan bulan. Bukankah itu juga butuh kesabaran? Bapak Ibu, menunggu itu membutuhkan kesabaran. Termasuk kita hari ini juga menunggu kapan ini pandemi COVID-19 ini bisa selesai. Butuh kesabaran, bukan? Mungkin Bapak Ibu ada yang di antara kita sudah 2 tahun tidak bisa bersekutu secara tatap muka bersama rekan-rekan. Dan sekarang setelah varian Delta muncul Omikron. Setelah Omikron mungkin bisa muncul varian yang baru lagi. Bukankah ini membutuhkan kesabaran menunggu? Sabar yang ketiga juga bisa berarti sabar dalam arti tahan menderita. Contoh yang paling nyata di dalam Alkitab adalah Ayub sendiri. Ya, bukan Ayub saya, tetapi Ayub yang di Alkitab. Bagaimana di tengah penderitaan yang sedemikian hebat, Ayub itu tetap belajar sabar dan tidak berbuat dosa, tidak menyalahkan Allah. Berbeda dengan istrinya. Sedikitnya ada 3 krisis besar yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, Ayub itu menghadapi krisis ekonomi atau kehilangan kekayaan dalam sekejap. Ayub ini harus kehilangan 1.000 ekor sapi, 500 ekor keledai, 7.000 ekor domba, dan 3.000 ekor unta. Dalam sekejap, Bapak Ibu bayangkan, dia kehilangan kekayaannya. Ini tentu bukan kondisi yang mudah, tetapi Ayub tetap sabar menderita. Ayub bukan hanya kehilangan kekayaan, tetapi Ayub juga menghadapi krisis yang lebih hebat lagi, yaitu krisis keluarga. Dia kehilangan seluruh anaknya, yaitu 10 anaknya itu, 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Kehilangan dalam sekejap 10 anak. Bukan satu persatu, tiap tahun satu, Bapak. Tapi 10 anak itu meninggal karena tragedi bencana dalam sekejap. Dan dalam kondisi yang demikian, Ayub juga kehilangan dukungan dari istrinya. Tentu bukan hal yang mudah. Kalau hanya kehilangan harta benda, masih bisa dicari. Dia masih punya 10 anak, dia masih punya istri. Tetapi dia juga kehilangan. Dia mengalami krisis keluarga, kehilangan dukungan dari
10 anak dan kehilangan seluruh anak dan juga dukungan dari istrinya. Tentu ini bukan hal yang mudah. Dan krisis ketiga yang lebih hebat lagi adalah Ayub ini mengalami krisis kesehatan atau kehilangan kesehatan. Seandainya Ayub kehilangan harta benda, bahkan dia kehilangan 10 anak, kehilangan dukungan istri, tapi dia masih sehat. Bukankah Ayub masih bisa bekerja? Tetapi Ayub kehilangan semuanya. Dia kehilangan harta benda, kekayaannya, dia kehilangan 10 anaknya, dia juga kehilangan kesehatannya. Dan itu bukan satu persatu, tapi dalam sekejap, Bapak Ibu. Ayub mengalami 3 krisis itu. Dikatakan Ayub mengalami sakit barah atau borok yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Bapak Ibu, ini kondisi yang tidak mudah. Tetapi Ayub tetap tahan menderita. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami kehilangan seperti Ayub. Mungkin kita pernah kehilangan kekayaan kita. Mungkin kita pernah kehilangan anggota keluarga kita. Mungkin kita juga pernah kehilangan kesehatan kita. Tetapi mungkin tidak ada di antara kita yang dalam waktu bersamaan kita kehilangan ketiga-tiganya. Bapak Ibu, dalam kondisi yang demikian Ayub tetap tahan menderita. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, istri Ayub merespon dengan cara yang berbeda. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub di dalam penderitaan yang hebat itu merespon pada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tetap sabar. Dia tahan mengalami penderitaan itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bukankah kondisi yang kita alami saat ini juga membutuhkan kesabaran? Bahkan Pak Menkes, Menteri Kesehatan, mengatakan bahwa corona ini akan hidup bersama kita 5-10 tahun lagi. Wow, 2 tahun aja mungkin kita sudah gelisah ya, apalagi 5-10 tahun lagi. Berganti varian baru akan terus bermutasi. Bukankah ini membutuhkan kesabaran, Bapak Ibu? Pada waktu Bapak Ibu sedang masak, anak Bapak Ibu sedang belajar, saya juga pernah mengalami lagi persiapan khotbah, tiba-tiba listrik padam, Bapak Ibu. Bukankah kondisi yang sehari-hari seperti ini, contoh-contoh sederhana ini juga membutuhkan kesabaran? Ya, kalau langsung nyala, kadang-kadang mungkin bisa berjam-jam. Contoh yang lain, Bapak Ibu perhatikan gambaran ini. Seorang bapak berjuang, dia menggali, karena dia punya kerinduan, ada harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Ketika dia sudah berhari-hari, berbulan-bulan mungkin, dia menggali itu. Ketika dia merasa sudah menggali sedemikian rupa, tapi nggak dapat apa-apa, dia menyerah. Padahal Bapak Ibu, kalau dia mau bersabar sedikit saja, sebentar lagi, dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Bukankah kadang-kadang kita juga demikian? Kita nggak sabar ya menghadapi orang yang sulit, kita nggak sabar menghadapi keadaan yang sulit, kita kadang menyerah di tengah jalan. Padahal kalau kita mau bersabar sebentar lagi, kita akan mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu teruslah sabar, teruslah bertekun, jangan menyerah. Apa yang sudah kita mulai selesaikan sampai tuntas. Karena pasti ada pelajaran berharga yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, termasuk keadaan yang sulit di masa pandemi ini. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kasih, yaitu dengan bersikap murah hati. Kasih itu murah hati. Lalu apa arti murah hati di sini, Bapak Ibu? Murah hati di sini berarti suka memberi. Bukannya suka memberi. Kalau suka memberi tetapi ada motivasi yang tidak baik, itu tidak termasuk dalam pengertian murah hati. Murah hati di sini berarti suka memberi tetapi dilakukan dengan tulus, bukan bulus. Memberi apa? Kita bisa memberi atau berbagi, kita memberi pengampunan kepada orang yang menjengkelkan kita. Kita bisa memberi waktu atau perhatian kepada orang yang membutuhkan waktu perhatian kita. Mungkin melalui doa, melalui memberi perhatian melalui WhatsApp, menghibur, memberi kekuatan, memberi
penghiburan, mungkin juga bisa berbagi tenaga, bisa berbagi pandangan, pemikiran, mungkin juga yang punya bisa berbagi materi. Apa saja yang kita bisa berbagi. Ya, tidak selalu wujudnya itu materi. Tetapi poinnya, kuncinya harus kita lakukan dengan tulus. Mari kita menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah dalam kasih melalui bersikap murah hati. Mari kita kembangkan sikap belajar, suka memberi, berbagi apa yang kita miliki. Nah, mari kita lihat klip bagaimana seorang pemuda di dalam klip ini nanti menunjukkan kemurahan hati, belajar berbagi dengan apa yang dia miliki. Dan ternyata apa yang dilakukan itu menjadi berkat buat banyak orang.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Mari di tahun yang baru ini, mari kita mengembangkan sikap sabar dan murah hati sebagai perwujudan kerinduan kita untuk bertumbuh dan berbuah dalam kasih. Kita bisa bertumbuh dan berbuah dalam kasih dengan bersikap sabar. Yang kedua, kita bisa bertumbuh dan berbuah dalam kasih dengan bersikap murah hati. Mari kita kembangkan, kita teruskan, jangan menyerah. Sabar itu kadang-kadang memang pahit, Bapak Ibu. Tetapi percayalah, buahnya manis. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini Engkau sudah mengajar kami bagaimana kami menumbuhkan, mengembangkan, bagaimana kami bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Kami bisa memulai di tahun yang baru ini, kami bisa bertumbuh dan berbuah dalam kasih dengan bersikap sabar. Sabar terhadap keadaan yang sulit, sabar terhadap orang yang sulit dan tahan menderita, khususnya di masa pandemi ini. Kami juga bisa
mengembangkan, kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kasih melalui bersikap murah hati, suka memberi, suka berbagi, memberi pengampunan, memberi perhatian, memberi waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi. Kami bisa belajar memberi dengan tulus dengan apa yang kami miliki. Bahkan perhatian-perhatian kecil mungkin itu sangat bermakna, sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Tolong kami, Tuhan Yesus. Ini doa kami, jadikan kami bukan hanya pendengar yang baik, tetapi juga pelaku firman-Mu yang setia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Opa dan Oma bisa mentransfer persembahan kita ke rekening yang tertera di layar kaca, atau bisa juga dikumpulkan ke dalam amplop yang bertuliskan KUI Komisi Usia Indah, yang bisa dititipkan jika ada anggota keluarga yang ke gereja, atau bisa juga nanti ketika kita bisa sama-sama datang bergereja. Pengumuman, bulan depan persekutuan KUI akan diadakan seperti biasa di hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022 jam 10 pagi. Bulan depan kita akan dilayani oleh Pendeta Peter Lau. Jadi Oma dan Opa diharapkan juga untuk kehadirannya di dalam persekutuan KUI bulan depan secara virtual. Terima kasih. Sebagai lagu penutup kita, marilah kita angkat satu pujian, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku.
Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri persekutuan Komisi Usia Indah pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini, dan kami mohon Tuhan menolong memberkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan di masa usia indah ini. Dan biarlah sekalipun tubuh kami lemah, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman, dan melalui persekutuan Komisi Usia Indah ini kami bisa saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, dan kasih dari Allah Bapa menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita sudah selesai. Sampai jumpa di persekutuan yang akan datang bulan depan. Kiranya Tuhan memberkati hari-hari kita ke depan di dalam menjalani tahun yang baru ini, tahun 2022. Tuhan beserta kita.